Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Brian di channel Make TV. Nah, kali ini saya tertarik dengan satu aplikasi nih yang sudah dari 3 tahun lalu dibahas dan sampai saat ini masih menjadi kontroversi. Tapi sudah banyak member juga di Indonesia, yaitu Pi Network. Nah, aplikasi ini adalah aplikasi airdrop, tapi mungkin lebih gampang orang-orang menyebutnya dengan mining. Padahal sebenarnya itu berbeda ya teman-teman. Saya melihat di sini atau di aplikasi ini banyak yang mengatakan bahwa koin ini adalah koin kripto. Padahal kalau melihat dari Indodax, saya coba lihat Indodax dan di marketplace lainnya Coinbase ini belum terdaftar. Jadi belum terdaftar di market. Ini lebih tepatnya kita sebut itu token pembayaran, bukan cryptocurrency. Kecuali dia sudah terdaftar di marketplace, kita bisa sebut itu kripto. Nah, oke teman-teman. Aplikasi ini saya lihat ini mirip dengan aplikasi dulu yang bernama BDID Group. Kalau teman-teman mungkin pernah ikut Big Data, karena Big Data juga ini adalah koin. Ada koin dari Big Data ini. Dan Big Data sendiri sudah ada shopnya, jadi kita bisa membeli barang di shop Big Data. Jadi pertukarannya itu dengan koin tersebut. Nah, di sini juga yang terjadi bahwa pertukaran barang itu menggunakan Picoin. Saya coba melihat di grup Facebook ada yang menukar 5 ton mineral pakan ternak seharga 10 juta dengan pembayaran menggunakan Pi. Nah, kesepakatan kedua belah pihak di sini adalah satu Pi itu 314 dolar ya teman-teman, 314 dolar atau sekitar 4,3 juta. Wah, ini luar biasa banyak sekali ya teman-teman. Jadi Pi ini sudah bisa ditukar dengan barang, padahal Pi ini masih ilegal teman-teman di Indonesia, dan mungkin di dunia ini masih ilegal karena belum ada di market. Nah, ini sebenarnya yang harus menjadi kehati-hatian bagi kita. Saya tidak permasalahkan kalian yang main di sini karena juga tidak merugikan finansial kita, itu tidak dirugikan karena ini free, kita hanya nambang saja. Tapi yang menjadi perhatian di sini adalah, yang menjadi kewaspadaan kalian di sini adalah ketika kalian menukarkan Pi ini dengan barang. Karena Pi ini bukan alat tukar. Bitcoin ini bisa ditukar dengan barang itu hanya sesama member dari Pi Network. Kalau orang yang di luar sana yang bukan member, mereka tidak tahu koin ini, yang mereka tahu alat tukar itu adalah rupiah. Nah, mungkin dengan maraknya penukaran barang saat ini dengan Bitcoin yang masih ilegal di Indonesia, belum terdaftar di Bapeti, belum diakui secara dunia, karena ini adalah token yang masih menjadi juga tanda tanya apakah ini benar bisa ditukar dengan uang atau tidak, karena sampai saat ini belum bisa di withdraw ya, belum bisa dicairkan, hanya mungkin pertukaran barang saja. Nah, saya coba melihat di berita liputan 6. Nah, di sini saja mata uang kripto yang sudah legal di Indonesia sudah terdaftar di Bapeti seperti Bitcoin, Litecoin, Dogecoin, Ethereum, itu tidak bisa dilakukan pertukaran dengan barang. Itu dianggap ilegal teman-teman, karena mata uang yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia itu hanya rupiah, tidak ada mata uang lain selain dari rupiah. Jadi teman-teman harus hati-hati. Ada beberapa sanksi yang akan dijatuhkan kepada kalian semua dan bisa juga sanksi pidana. Nah, di sini kalau kita baca, pemerintah Indonesia mengatur hukum mata uang kripto atau cryptocurrency dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang. Dalam Undang-Undang mata uang tersebut, mata uang kripto atau cryptocurrency dinyatakan bukan mata uang atau alat pembayaran yang sah di Indonesia. Ini perlu teman-teman ketahui. Pengertian uang adalah alat pembayaran yang sah, sedangkan yang dimaksud dengan mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu rupiah. Bunyi pasal 1 angka 2. Jadi mata uang yang ada di Indonesia itu sah, itu yang bisa ditukarkan adalah rupiah, bukan Picoin teman-teman. Undang-undang ini harus teman-teman baca ya, jangan sampai teman-teman terjerat hukum karena penukaran Picoin dengan barang teman-teman. Nah, Bank Indonesia dalam keterangan tertulisnya menjelaskan mata uang kripto atau cryptocurrency adalah alat digital yang dirancang untuk bekerja sebagai media pertukaran yang menggunakan kriptografi yang kuat untuk mengamankan transaksi keuangan, mengontrol penciptaan unit tambahan, dan memverifikasi transfer aset. Mata uang kripto yang paling dikenal adalah Bitcoin. Selain Bitcoin, masih ada ribuan mata uang kripto, diantaranya Ethereum, Litecoin, Ripple, Stellar, Dogecoin, Cardano, EOS, Tron, dan sebagainya.
Nah, dalam undang-undang mata uang, hukum mata uang kripto atau cryptocurrency bukan alat pembayaran yang sah di Indonesia. Nah, apa saja nanti sanksi yang akan dijatuhkan bagi Anda ketika menggunakan aset kripto, terlebih menggunakan Bitcoin ini yang masih ilegal sebagai alat tukar. Nah, kita lihat di sini. Sanksi yang pertama itu adalah teguran. Sanksi menggunakan mata uang kripto atau cryptocurrency sebagai alat transaksi pembayaran adalah mendapatkan teguran dari regulasi ya atau regulator. Yang kedua adalah, P-Network ini bisa dihentikan kegiatannya, jadi bisa diblokir sama Kominfo, walaupun itu gratis, tapi karena melanggar dari ketentuan Bank Indonesia atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lalu seterusnya, pencabutan izin. Nah, pencabutan izin, apalagi P-Network ini belum ada izin di Indonesia, masih disebut ilegal, jadi bisa kapan saja langsung dihentikan. Yang keempat adalah penjara dan denda. Nah, ini teman-teman ya. Nah, ini yang bahaya teman-teman di poin 4. Tak hanya itu, dalam Undang-Undang Mata Uang Pasal 33 ayat 1 dijelaskan setiap orang yang tidak menggunakan rupiah dalam transaksi pembayaran atau transaksi keuangan lainnya dipidana kurungan paling lama 1 tahun dan pidana denda paling banyak 200 juta rupiah. Jadi hati-hati teman-teman. Nah, yang saya mau simpulkan di sini adalah Bitcoin ini adalah aset yang masih ilegal, yang kita tidak tahu, bisa saja mungkin nanti scam walaupun ini gratis teman-teman. Nah, benar kita tidak menggunakan biaya sepeser pun, tapi yang akan rugi itu adalah orang yang menukarkan barangnya itu dengan Bitcoin ini. Mungkin karena dia tergiur bahwa wah, satu Bitcoin sekarang ini dengan konsensus dunia itu, dengan kesepakatan dunia bisa mencapai 314.000 US dollar. Padahal aplikasi ini atau Bitcoin ini masih termasuk ilegal. Nah, seperti yang saya katakan di awal bahwa big data, CTO juga seperti itu, token-token koin seperti ini pada akhirnya juga tutup teman-teman, atau scam. Apalagi koin yang saat ini teman-teman mainkan belum diakui oleh dunia. Nah, yang akan rugi adalah orang yang menukarkan barangnya. Apalagi sudah bisa tukar katanya mobil atau motor. Nah, ini sangat bahaya. Ketika scam bisnis ini, maka kalian yang akan rugi yang punya motor, karena aset kalian itu punya nilai harga. Sedangkan Bitcoin ini belum ada nilai harga sebenarnya, hanya saja konsensus dunia katanya seperti itu. Nah, untuk itu bagi teman-teman yang main ya silakan teruskan, karena juga saya tidak bisa mengatakan bahwa kalian stop untuk main ini. Karena seperti saya katakan tadi bahwa tidak merugikan finansial kita. Tapi kalian yang mau menukar barang kalian dengan Bitcoin, saya sarankan jangan teman-teman. Saya sarankan jangan. Karena kita harus cerdaslah di dalam menganalisa sesuatu. Benar, mungkin kalau memang Bitcoin ini nanti suatu saat sudah ada nilainya, di market sudah terdaftar, nah silakan mungkin teman-teman ya, kalau teman-teman mau untuk menukarkan barang teman-teman. Tapi teman-teman harus ingat bahwa ada undang-undang dari Bank Indonesia yang menyatakan bahwa alat tukar itu bukan cryptocurrency, tapi hanya rupiah. Nah, mungkin kalau sudah dilegalkan sama Bank Indonesia atau pemerintah Indonesia, ya silakan, itu hak teman-teman semua. Untuk itu bagi teman-teman semua, mudah-mudahan video kali ini bermanfaat dan bisa mengedukasi teman-teman agar bisa mungkin lebih kritis lagi dalam berpikir untuk bisnis-bisnis yang seperti ini, apalagi bisnis ini masih ilegal. Oke teman-teman, sekian dari saya. Terima kasih.